Sasi bulan tidak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Malam hari ini kita melanjutkan pengajian yang minggu yang lalu. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah, selalu mendapatkan berkah barokah, sehat jasmani, sehat rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada malam hari ini temanya ad-da'iu al-haqiqi, kesesatan yang nyata atau hakikat orang yang tersesat. Hakikat orang yang sesat itu seperti apa? Atau kesesatan yang amat nyata itu kesesatan yang seperti apa? Ya. Nah, laisat ta'ihu manta fil bariyah atau fil bariyati. Ya. Tidak dikatakan seseorang itu sesat ketika tersesat di dalam perjalanan. Ya. Jadi kalau kita mungkin pernah mengalami nyari alamat lalu tersesat, maka orang yang tersesat itu bukan orang yang seperti itu, bukan, ya. Bukan orang yang begitu. Balita ihu mantaha an sabilil huda. Tetapi orang yang tersesat adalah mereka orang yang tersesat dari jalan petunjuk Allah. Jadi mereka orang-orang yang meninggalkan perintah Allah, orang-orang yang jauh dari Allah, orang yang melanggar syariat-syariat Allah, mereka itulah sejatinya orang yang sesat. Yatlubu al-izza minan nas, yatlubu al-izza minan nas, wala yatlubuhu minallahi ta'ala. Dan siapa orang yang sesat? Orang yang sesat itu adalah mereka orang yang mencari kemuliaan di sisi manusia. Orang yang mencari keagungan di sisi manusia, atau orang yang mencari keagungan pada manusia, tidak mencari kepada Allah. Itulah orang yang sesat. Kadang kita mungkin ya mencari ya kemuliaan, mencari keagungan, pengen dianggap baik mungkin ya, sama atasan atau sama orang atau sama siapapun selain Allah, maka dia adalah orang yang sesat. Wah, ini maksud telan ya. Nyari kemuliaan pada manusia, ya, bukan mencari kemuliaan
kepada Allah. Itulah orang yang sesat. Ya. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur ya, alhamdulillah. Ya, masih belum ngaji, masih semangat berjuang ya, ngaji itu insya Allah ya kita akan menjadi orang yang istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk yang lurus ya. Petunjuk lurus itu apa ya? Orang-orang yang istiqomah. Nah, faman talabahu minan nas faqad ahta at-tariqa. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan pada manusia, maka sungguh dia adalah orang yang telah lupa. Sungguh dia adalah orang yang telah lupa jalan. Jadi mereka yang mencari kemuliaan di sisi manusia, mereka itulah orang yang lupa jalan. Waman ahta at-tariqa lam yazidhu sayruhu illa bu'dan. Maka barang siapa yang lupa jalan, salah jalan, maka jalannya itu tidak akan menjadi dekat. Ya, justru jalan itu akan menjadi jauh. Jadi kan kita kalau tersesat itu salah jalan itu kan menjauhkan kita kepada tujuan kita kan. Nah, yang dimaksud beliau di sini adalah ketika kita tersesat, maka kita akan menjauh kepada Allah. Ya, jauh kepada Allah. Fahadha huwa at-ta'iu haqqan. Inilah sejatinya orang yang tersesat. Orang yang sesat adalah mereka yang menjauh dan terus menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya begitu ya. Ya, lagi-lagi ngaji ini, masya Allah, ini satu, insya Allah tidak akan tersesat. Ya, insya Allah kalau ngaji begini ini, insya Allah tidak tersesat. Karena ada pengingat ya, ada komunitas, ada ngaji, ada pencerahan, insya Allah. Ya, karena al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Nah, kalau kita ya orang-orang di laut itu, kalau lagi tersesat kan melihatnya bintang, perbintangan, tahu, oh jalannya sesat, oh lihat arah ini gitu. Nah, kalau ngaji itu ya dapat cahaya, insya Allah tidak akan tersesat. Nah, jadi at-ta'ihu fitih al-faqru la yaroliya bihi ila maula. Jadi orang yang tersesat di dalam kesesatan ya, kalau dia ingin kembali kepada Allah. Kalau orang sesat kan sesungguhnya ingin apa? Ingin balik kan? Ingin ke jalan yang benar kan? Nah, tidak butuh siapa-siapa kecuali butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi ya ini kita bisa ngaji seperti ini ya la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ini dapat pertolongan dari Allah. Ora mungkin kita kalau nggak ada pertolongan. Jadi bersyukur alhamdulillah ya, kita masih bisa mau ngaji itu wah masya Allah, itu udah pertolongan Allah yang amat sangat luar biasa. Ya. Wala yarju li najatihi min halakati ahadan siwa. Orang-orang itu tidak berharap terhadap keselamatan orang yang tersesat. Orang-orang itu nggak kepengen, nggak berharap ya, biar dia kembali selamat itu enggak. Tidak berharap dia itu selamat dari kehancuran itu tidak ya. Siwa Allah, siwahu selain Allah. Nah, kalau Allah itu berharap ya, berharap hamba-hambanya itu yang tersesat kembali ya, kembali. Maka beruntung lagi kita beruntung ya Allah ya. Pertahankan apa? Pertahankan ini ya. Ngaji kita ini kita pertahankan. Kita pertahankan ngaji kita ini. Ya. Kenapa? Ya kan lucu, kita sudah berada di jalan yang benar, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Lah kok enggak mau ya kan berarti repot lah maksudnya ya. Pertahankan ini. Pertahankan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi pertahankan betul. Ya. Kemudian ada dua hal. Dua hal ini dua kunci. Kalau kita ingin mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dua hal itu adalah wadzillatu wal iftiqar.
Yang pertama adalah merasa lemah. Kita menjadi orang tanamkan bahwa kita ini lemah. Ya, kita apa? Lemah. Yang kedua al-iftikor. Yang kedua kita butuh sama Allah. Dua hal ini, lemah dan butuh. Ya, amroni mujibani isra'i mawahibil haqqi ta'ala ilal abdi al-mutasaffi bihima. Jadi dua hal ini adalah ya, syarat atau sesuatu hal yang penting, perkara yang amat penting agar seorang hamba itu cepat mendapat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kadang mungkin nih teman-teman yang sudah usaha ini kok koyo-koyo kok susah tenan. Ora sukses-sukses. Kok nggak sesuai apa yang diharapkan. Nah, jangan-jangan meninggalkan dua hal ini. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat karena sudah memiliki peralatan yang hebat. Wah, ini pasti berhasil ini. Ya, pas saya butuh, pokoknya ini pasti sukses ini. Nah, jangan-jangan begitu dijalankan kok nggak berhasil. Jangan-jangan ini ada dua ini yang tidak dikerjakan. Yang pertama merasa lemah, merasa lemah, merasa apa? Lemah ya lemah, nggak kuat ya. Ya, merasa hebat ini. Wah, saya punya apa? Alat yang canggih, saya punya tenaga yang kuat, masa ya nggak sukses. Ini perhitungannya itu sudah matang gitu ya. Perhitungannya yakin sukses. Nah ternyata tidak sukses. Nah jangan-jangan dua hal ini ditinggalkan. Merasa lemah dan tidak merasa butuh. Jadi agar kita cepat diberi Allah, apa yang kita inginkan adalah apa? Merasa butuh dan merasa lemah. Ya. Wa ila dzalika al-isyarah bi qouli ta'ala wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Ya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ya. Jadi seperti halnya ya, ini ada isyarat bahwa sungguh telah aku tolong kalian, kata Allah. Sungguh telah tolong. Allah itu sungguh telah menolong kalian. Menolong apa? Bi badrin, pada saat perang Badar. Ya, wa antum adillatun. Para sahabat Nabi sendiri itu merasa lemah. Bagaimana tidak merasa lemah? Pasukan Badar itu 313 pasukan. Sementara kafir Quraisy itu, kafir Mekah itu 1000-an pasukan. Oh, berapa banding? Satu musuh 3. Ya, adillah wa antum adillah. Nah, sahabat-sahabat itu wah iki menang ora iki. Merasa lemah. Karena merasa lemah akhirnya al-iftikor, merasa butuh. Butuh apa? Pertolongan sama Allah. Maka saat itulah Allah turunkan malaikat, 500-an malaikat turun membela pasukan muslim, sehingga perang Badar merupakan perang yang pertama kali itu. Ya, menanglah di pasukan Rasulullah. Saat itulah mulai diperhitungkan. Ternyata betul ini ya, orang Islam ini sedikit tapi kuat, hebat. Maka pepatah Arab itu mengatakan al-ittihad asasun najah. Persatuan itu adalah dasar kesuksesan. Maka kalau kita ingin berhasil, ya kita, kelompok kita, komunitas kita itu harus bersatu. Harus satukan visi, satukan misi, satukan langkah untuk menggapai prestasi. Ayo, apa prestasi kita? La ilaha illallah. Prestasi di atas prestasi itu ya la ilaha illallah. Ya, prestasi. Oh, ayo kita kuatkan ya. Al-ittihad asasun najah. Ya, persatuan itu adalah dasar kunci sukses. Jadi pada saat itu begitu Rasulullah sampai Rasul itu berdoa ya. Nah, maka teman-teman yang saat ini atau mungkin kepengen lebih ekonominya, mungkin pengen lebih naik derajat ibadahnya dan lain sebagainya, maka dua hal ini jangan ditinggal. Apa yang pertama tadi? Al-adillah, merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa lemah, merasa ya. Memang manusia itu sejatinya diciptakan oleh Allah itu apa? Lemah. Khuliqal insana dha'ifa. Ya. Allah Ta'ala itu menciptakan manusia itu dalam kondisi lemah. Ya enggak berdaya kok. Lah sperma ya apa rana gunane ya, bau ya. Lalu kemudian jadi janin ya lemah rasa apa.
menjadi segumpal darah lah. Ya apa darah lah. Segumpal daging lalu menjadi ya bayi lahir ya lemah, enggak apa-apa ya. Lemah, tidak bisa apa-apa. Maka tanamkan ini, kita ini adalah orang yang lemah. Ya, yang kedua apa? Al-iftikor, apa? Butuh. Ya, butuh sama Allah. Ya, ketika mohon pada Allah, ya Allah, aku ini lemah, aku ini enggak bisa apa-apa, saya enggak berdaya, la haula wala quwata illa billah. Saya butuh Engkau ya Allah. Aku butuh pertolonganmu agar saya menjadi orang yang solih, agar saya, anak-anak saya, istri saya, keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, menjadi rumah tangga yang baik, menjadi rumah tangga yang punya anak-anak cucu yang solih-solihah, sukses dunia, sukses akhiratnya, sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan terus berdoa itu kan, ratusan tahun baru ya muncul Ismail, dan Ismail terus sampainya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayo ya, dua hal ini insya Allah mantapkan ya. Jangan merasa saya lemah tapi butuhnya sama wah ini orang yang bisa menolong saya ya pimpinan saya. Jangan. Oh, dua ini, lemah dan butuh Allah. Lemah di hadapan Allah, aku itu, kemudian saya butuh Engkau ya Allah. Ini kunci keberhasilan ya. Nah, kalau sudah datang pertolongan Allah, selesai kan? Seperti tadi dalam perang Badar, walaqad nasarakumullahu, sungguh telah datang pertolongan Allah kepada kalian bi Badrin, dalam saat perang Badar, wa antum adzilatun, dan kalian semua merasa lemah. Karena merasa lemah itu Allah turun ya, Allah bantu ya, Allah tolong mereka kaum muslimin saat lawan pasukan kafir. Nah, satu ketika juga ada perang apa ya, yang puas sudah hebat menang, wah pasukan muslim itu sudah sore menang, langsung dari gunung pada turun mau ngambil jaraan, wah ternyata serang sama pasukan tunggang langgang. Perang apa? Ya bukan dari sejarah nih ya. Apa perang apa Pak Sulaiman? Ya, yang kaum muslimin itu sudah menang, tapi itu sebuah jebakan, itu turun semua ngambil jarahan, serang sama orang kafir dan tunggang langgang sampai Rasulullah giginya beragamnya pada pecah ya. Rupanya banyak sekali ya, hampir saja ya. Itu perang apa nanti cari pangal. Ya. Jadi ayo kita lakukan dua hal ini ya, merasa lemah dan butuh ya, itu. Nah, kemudian ya wa man taha anit thariq, mana tadi? Fataihu mandulat thariqus sahih. Jadi dipertegas, siapa itu orang yang sesat? Orang yang sesat adalah mereka orang yang tersesat di jalan kebaikan, di jalan yang hak, di jalan yang benar. Ya. Nah, kalau orang sudah seperti itu, ya, tersesat begitu, ya, terus amaida wamala anhu ilahiri, lalu dia condong kepada selain Allah. Sudah dia tersesat di jalan, ya, jauh dari Allah, dan dia lebih condong makin menjauh kepada Allah. Nah, bisa dibayangkan kira-kira apa yang terjadi ya. Ya. Nah, wa man taha anit thariq yurja lahu al-aud ilaihi idza absarahu aw dulla alaihi. Dan mereka orang yang tersesat dari jalan Allah, dari jalan kebaikan, jalan hak tadi ya, kalau dia berharap kembali kepada jalan yang benar, ketika dia diingatkan, itu salah ya, diingatkan begitu, atau dia melihat petunjuk bahwa jalannya itu sesat. Oh, saya tersesat ini. Wah, ini jangan-jangan ini tersesat, ini bukan jalan ini yang kita cari biasa, enggak ini. Nah, seperti itu. Nah, amma idza arafaha wa hada anha amdan. Kalau orang seperti itu sudah diingatkan, ya, lalu dia sudah tahu ngelihat tanda-tanda kalau dia sedang sesat. Kok dia tetap melawan? Dia tetap hajar saja. Dia tetap menerjang itu, bahkan secara disengaja.
wais aku tetap hajar saja. Salah biarlah, lantaklah salah. Biarlah, yang penting jalan terus saja ya. Kalau sudah seperti itu, maka pertanyaannya adalah famata turja hidayah. Nah terus kapan orang yang seperti itu mendapat hidayah? Nah, sudah tahu ini, sudah tahu diingatkan, jangan, itu sesat kamu, itu jalan yang salah. Atau kalaupun tidak diingatkan, dia tahu sendiri, oh saya ini sedang berada di jalan yang sesat, jalan yang salah. Harusnya kan kembali kan? Harusnya kembali, tetapi dia terus saja. Maka pertanyaan adalah famata turja, ya, kapan dia akan kembali kepada hidayah? Maka ayo kita yang sudah ngaji ini pertahankan, kita mohon kepada Allah, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami jalan istiqomah, tunjukkanlah kami jalan istiqomah. Ini jalan istiqomah yang ngaji. Mantapkan, niatkan ya. Saya selalu ngajak santri-santri, nah ayo kita tajdidun ya, kita perbarui niat kita ya. Kita perbarui niat kita ya, di santri di Rubat ini memang benar kamu belajar bengkel, belajar komputer, belajar servis handphone, belajar agro kompleks, macam-macam digital, tapi tetap semata-mata kamu belajar itu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dah niatnya. Lainnya itu nanti bonus. Nah, kalau kita sudah dekat sama Allah, udah niat mantap sama Allah, terus apa kalau ya, semua dikasih ya. Nah, coba istrinya panjenengannya sudah nikah, apa yang nggak dikasih? Kasih semua ya. Kasih semua kan? Wah, rana sing ditutupi. Ya Pak Ji, kasih semua. Itu tandanya cinta. Kalau nggak cinta kabur dia Pak. Ya, kabur. Wah, udah genderuwo. Wah, apalagi udah setahun nggak pernah dipotong ya. Wah, kabur dia. Apa Mas? Kabur. Begitupun gitu. Kalau Allah dan cinta kita ini mantap tadi, insya Allah. Apa sih ya bagi Allah ya? Nah, maka ayo kita flashback, kita lihat usaha-usaha kita yang sudah rasa-rasanya sudah mantep, kuat, loh kok tidak sesuai harapan yang kita inginkan. Jangan-jangan dua hal tadi terlupakan. Apa? Merasa hebat, ya kan? Aku hebat, wah, apa lagi? Jualan misalkan, jualan pakainya motor, jualan pakainya mobil, penuh barang itu di mobil, keliling tak keliling kok balik ya tetap nihil ya. Puan merasa udah keren. Apa meneh nih saya? Ini kurang apa saya? Jualan saya udah keren, udah lengkap lah, kok tetap ngitung bensin dimakan kok tetap zong. Oh, dua hal itu tadi, jangan-jangan merasa hebat kan? Maka tanamkan merasa lemah, merasa lemah dan butuh sama Allah. Bismillah. Kalau dua hal ini insya Allah lakukan, motivasi kita insya Allah luar biasa. Tambah semangat, juga dimudahkan segala urusan ya. Nah kemudian teman-teman sekalian ya, idza qulta la ilaha illallah. Nah ini rumus sejatinya, rumus sukses ya ini. Idza qulta la ilaha illallah. Apabila Anda, kita, kamu semuanya sudah mengucapkan la ilaha illallah, tolabakallahu biha wa bihaqqiha. Ketika kita udah mengucapkan la ilaha illallah, Allah itu mencari kita, Pak. Allah itu mencari kita dengan hak-haknya la ilaha illallah ya. Dengan hak-haknya Allah Ta'ala mencari kita. Kan kalau kita mau ada di kitab Ihya Ulumuddin itu juz 1 di bab bab as-sujud wa mawdi', sujud dan tempat sujud. Kalau kita sering sholat di tempat itu, sholat gitu ya. Jangan di sini lah kita ngaji setiap Sabtu tuh ngaji. Nah, ketika kita meninggal selama 40 hari 40 malam, tempat kita ngaji ini mencari-cari kita, mendoakan kita. Nah itu Pak. Tetapi ketika kita berbuat maksiat, itu melaknat terus itu. Tempat yang kita mau itu melaknat terus itu.
melaknat kita. Insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Tempat sholat itu nyari-nyari kita itu, mendoakan kita di mana orang ini kok nggak ada, dicari, oh ternyata meninggal, udah langsung berdoa 40 hari 40 malam, tempat-tempat sujud, tempat-tempat kita sholat, tempat-tempat kita beribadah itu dicari, mendoakan kita. Nah ini istimewanya orang ngaji ya, istimewanya orang dah kita namanya meninggal kita nggak tahu ya, hah? Meninggal. Kalau yang begitu meninggal yang nyari tadi melaknat Allah. Alhamdulillah min zalika. Masyaallah. Tuh. Nah, maka ayo la ilaha illallah. Ya. Wa huwa alla tansubal asya'a ila ilaihi. Maka ya, jangan kalian nisbatkan sesuatu apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sandarkan apapun selain kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mengucap la ilaha illallah sebenarnya sukses semuanya. Betul ini, Pak. Kalau kita sudah mengucap la ilaha illallah, udah itu sukses. Susah lagi susah, wis la ilaha illallah beres itu sebenarnya udah selesai. Kalau kita paham itu la ilaha illallah ya. Ya, min ma'aniha la ilaha mawjudun bihaqqin illallah. Ya, la ilaha illallah itu artinya apa? Artinya itu tidak ada yang hak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wis kita mantep. Jadi kalau sudah la ilaha illallah beres semuanya. Beres semuanya. Ya. Jadi beres pokoknya. Ya. Wa hiya miftahul jannah. Karena la ilaha illallah itu kuncinya surga. Jadi kita ini semuanya kalau udah ngucap la ilaha illallah itu sudah punya kunci surga. Loh ya tidak mungkin masuk neraka lah, untuk kunci surga. Kalau sudah la ilaha illallah berarti kita sudah punya kunci surga. La ilaha illallah saat itulah Allah mencari kita terus, Pak. Senang tidak dicari Gusti Allah? Wah, senang banget. Pertahankan itu la ilaha illallah. Ayo kita baca la ilaha illallah 3 kali. Kita niatkan, titipkan sama angin, titipkan sama benda-benda di sekitar kita, titipkan sesama kita ini, titipkan semua dengan malaikat, titipkan semua ya dengan makhluk-makhluk Allah. Kapan kita ambil? Saat kita akan dijemput oleh Allah. Saat sakaratul maut kita ambil la ilaha illallah. Sehingga pas kita mau mati la ilaha illallah itu datang, la ilaha illallah meninggal. Ya, kita penuh khidmat, kita penuh mantap, harus mantap ya, harus mantap. Yuk, kita ucapkan bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mantap insyaallah ya. Jos ya. Mantap. Nah, jadi la ilaha illallah miftahul jannah. Kemudian wa kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas. Ya, kalimatul ikhlas. Ya, kalimat al-ikhlas. Ya, kalimat ikhlas itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini juga top itu ya. Dulu pernah saya sampaikan pada teman-teman. Satu ketika ada orang udah puluhan tahun, saya juga kaget karena beliau yang cerita sendiri. Dia menyampaikan saya setiap saat mau tidur itu tidak bisa tidur, nggak pernah tidur nyenyak, selalu terjaga. Ketika terjaga itu terbelalak kaget, terus kejar, ya, puluhan tahun, hampir 15 tahun. Tapi setelah mengamalkan la ilaha qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali mau tidur, tidurnya nyenyak terus dan itu terbebas dari ikatan-ikatan itu. Kata beliau, saya ini kena santet, kata beliau. Ya udah berobat kemana-mana, yang medis, yang non medis, ternyata bebas dengan qul huwallahu ahad 10 kali setiap mau tidur. Dan itu baru seminggu. Karena waktu itu saya sampaikan di khutbah di masjid sebab-sebab turunnya al-ikhlas
lalu fadilah al-ikhlas, lalu beliau praktekkan. Begitu Jumat berikutnya di jalan ngomong ke saya. Itu Masya Allah luar biasa ya, al-ikhlas. Ya. Nah, kemudian man khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang penghujungnya itu la ilaha illallah dakhalal jannah. Oh, beres. Jadi kunci sejatinya kesuksesan di dunia iya la ilaha illallah. Jadilah kalau kita lagi ribet, kita lagi suntuk, kok koyo-koyo susah hidup kita, ayo. Kok lemes, loyo, gak bersemangat, wis ingat saja apa? La ilaha illallah, beres, sukses. Lawang surga saja sudah dikasih kok, masa di dunia? Ya toh? Ya, pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jaluk dunia yo hasanah, akhirat yo hasanah. Wis la ilaha illallah. Ya. Itu mantap. Katanya ke Jambi, Bib. Hah? Katanya ke Jambi. Ibu di Jambi. Oh, ibu. Ya, saya mau apa? Izin mau masuk mata di Bogor. Oh, iya. Iya. Jadi la ilaha illallah. Itu jadi kunci. Ya kabeh-kabeh memang itu. Nah, kalau udah dicari Gusti Allah, kadang kita nyari-nyari susah. Nyari Mas Ari itu susah. Hah? Nyari Bang Ari itu susah. Maka di Ihya juga disampaikan Imam Ghazali. Kita mau menghadap Allah itu enggak perlu penerjemah. Kita enggak perlu bahasa khusus. Kita enggak perlu lewat satpam. Kita enggak perlu lewat apa-apa. Cukup la ilaha illallah ketemu Gusti Allah. Itu Imam Ghazali menyampaikan begitu. Itu sejatinya sukses kita. Oh, semantap-mantap. Ya, bahkan dalam fadilah la ilaha illallah juga ada man qala la ilaha illallah mi'atan marratan. Ya, sahalallahu rizqahu. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah 100 kali, rizkinya dimudahkan. Wah, beres. Urusan sama dunia, Pak, akhirat surga dikasih kunci surga. Kunci surga jadi kasih. Kita dapat kunci motor seneng. Jangankan tak motor dipinjemin seneng. Ini surga dikasih kunci surga. Nah, maka apa? Pertahankan. Ya, istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Wis dialog itu ya. Kemudian selanjutnya fakulha min qalbika mukhlishan. Maka katakanlah la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah di hati kita dengan betul-betul ikhlas. Ya. Dulu saya dapat ijazah la ilaha illallah itu membaca itu gini. Saya dapat ijazah itu dari Ustaz Abdul Haris namanya. Abdul Haris itu beliau orang Indramayu, Ustaz Indramayu. Beliau dapat dari Mbah apa namanya? Yang Tasikmalaya itu Mbah Anom. Itu cara bacanya itu belok kanan dulu, dibelokkan kanan. La-nya itu dibayangkan tidak ada gitu, menafikan segalanya, tidak ada langit bumi sistem bayang la ilaha illallah. Illallahnya masukkan ke hati. Illallah. Masuk ke sini. La ilaha illallah. Terus ke kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi illallah rasa dirasakan di sini. Ya, jadi menafikan tidak ada siapapun, langit isi bumi semuanya yang disembah illallah kecuali Allah. Wah, itu kalau sendirian malam biar lebih mantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Masukkan. Praktekan ya, praktekan karena itu memang kunci surga itu kunci surga. Kalau kuncinya tinggalan repot. Jangan ditinggal-tinggal ya. Coba bobol nganggone kunci otomatis ya. Dipegang ya, dipegang jadikan pedoman ya.
Ya, kalau orang sudah ikhlas begitu, kana dahilan fil hal fi jannati. Ketika kita baca la ilaha illallah sudah ikhlas begitu, mantep, ikhlas. Sesungguhnya kita itu sudah berada di surga itu, Pak. Ya, sudah berada di dalam surga. Oh. Ya, surga dunia ini enak ya. Ya, nah wong lek nang dunia susah, kayaknya susah, bisa sukses di akhirat. Dunia ini susah. Nah, kalau dunianya susah kayak abot untuk sukses di akhirat. Mulane kadang wong senyum nggak bisa, lah bisa bebannya banyak. Senyum saja nggak bisa. Ada orang senyum nggak bisa malu. Senyum aja nggak bisa. Kenapa? Karena mikirin beban dunia, mikir cicilan, mikir apa itu. Jadi sampai senyum pun nggak bisa. Ya, senyum, ya. Ketawalah ya. Ya Allah. Ya. Karena gini, waktu di perang Badar itu, ini kembali ke perang Badar. Di perang Badar itu pasukan Muslim itu sekitar menahan sekitar 70 orang musyrik. Salah satunya ya ada menantunya Rasulullah, ya, dan Abbas, pamannya Rasulullah juga. Nah, orang-orang kafir Quraisy yang ditahan itu, Rasulullah dan sahabat ketika melihat tawanan itu, kan namanya tawan diikat ya apa itu ya, itu ketawa. Ini ngomongin ketawa jadi ketawa, ya, ketawa. Sehingga orang-orang kafir itu bilang, tuh kan, congkak sekali kamu melihat saya ditawan, ketawa bahagia. Terus dimaksudnya, oh bukan begitu. Saya ketawa bukan karena lihat kamu ketahuan, tidak. Lalu kamu sudah saya ajak ke surga. Saya ajak kamu ke jalan yang benar. Loh kok kamu nggak mau? Ya, tinggal masuk Islam saja kan beres. Cara bahasa sederhananya begitu. Tinggal begitu aja kok. Selesai. Itu saya bayangin kamu masuk Islam, bukan ketawa ke atas. Nah itulah kalau orang-orang itu. Akhirnya Abbas itu masuk Islam juga. Ya, sampai akhirnya masalah tawanan, ya sekarang kamu tebusan, ada tebusan, ada yang tidak ditebus kan. Ada yang cuma-cuma dikasihkan. Salah satunya ya menantunya Rasulullah itu, kalungnya itu dikirim sebagai tebusan, kalungnya diberikan terus langsung dibebaskan. Ya. Nah kemudian Abbas ini dia bilang, saya udah nggak punya apa-apa. Kata Rasulullah, enggak, sebelum kamu perang ada yang kamu timbun di tanah, ada yang kamu serahkan ke keluargamu, titipkan kalau saya mati, maka itulah harta-harta yang untuk kalian, gitu kan. Loh, Rasulullah tahu, kaget ya. Loh, kok tahu lah, Rasulullah kan yo tahu, Pak, ya, ngerti. Juga kenal sama Bang Haris kalau rajin sholawat kan. Rajin sholawat itu dikenali ya. Nah, akhirnya Abbas itu masuk Islam. Ya, masuk Islam, itu ya buktikanlah cintamu. Kalau kamu itu betul-betul cinta. Apa buktinya? Ya semuanya dikasihkanlah untuk Islam. Jadi ya Allah ya, kadang kita ini sudah beruntung, nggak perlu melewat medan perang, nggak perlu lewat apa ya, ya, medan istiqomah ya. Kita pertahankan istiqomah kita ini. Ya. Nah, kemudian waliman khafa maqama rabbih jannatani. Bagi orang yang takut kepada Allah, takut kepada derajat keluhuran Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Orang yang takut kepada Allah, ya, karena kita berada di jalan yang benar, karena kita takut sama Allah. Ya. Bumi ini masih tetap dalam porosnya karena dia takut sama Allah. Kan diperintah sama Allah untuk muter. Kalau sudah ya, kalau nggak takut sama goyang itu ya, semua. Nah, jadi orang yang takut sama Allah ya, maka akan mendapatkan 2 surga ya. Berapa? 2 surga. Oh, surga apa saja ya? Yang pertama adalah halawatut ta'at, manisnya ibadah, manisnya beriman, manisnya ngaji, manisnya di komunitas yang positif. Kita bisa merasakan enaknya, senangnya berada di komunitas ngaji. Itu adalah surga, Pak. Kalau teman-teman itu ngerasa ngaji kok seneng, enak, ayo, pokoknya bahagia gitu ya.
itu surga. Nah, itu surga. Surga yang pertama itu. Yang kedua adalah waladzatul munajat. Yang kedua adalah merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah. Munajat itu berbisik-bisik kepada Allah. Berdiskusi ya, apa namanya? Ya, curhat sama Allah, ya. Kita seperti waktu kecil gelandutan sama bapak ibu kita. Maka munajat itu adalah kita gelandutan sama Allah Subhanahu wa taala. Waladat ya, ketika merasakan nikmat itu, wes ya. Itu ya. Oh, Masya Allah. Enak sekali ya. Itu. Di merasakan apa? Nikmat. Ya, harus kita rasakan nikmat itu. Mudah-mudahan ya. Yang sudah kita rasakan nikmat ngaji, nikmat surga itu, mudah-mudahan itu adalah sampai terakhir ya. Oh, tidak, keliru Pak, ini saya ulangi lagi ya. Jadi jannatun muajjalatun ya, wahya halawatut taat waladatul munajat wal ansu bi fununil mukasyafat. Nah, jadi tadi adalah surga yang apa namanya, yang sekarang. Surga yang sekarang itu, surga yang sekarang kita rasakan adalah merasakan apa? Manisnya taat, nikmatnya munajat, dan senang dibukakannya mukasyafat. Ya, senang mukasyafat, senang apa? Senang merasakan benterang benderangnya hak-hak Allah. Senang merasakan manisnya ngaji, manisnya ya belajar itu yang surga yang pertama. Surga yang kedua wajannatun muajjalah. Surga yang nanti yang kita akan dapatkan. Wahya fununul musibat wa ulumud darajat undur tajirat fit tadbir ya. Yaitu surga yang nanti di akhirat. Nah, itu jadi dua surga kita akan dapat. Ya, yuk ngaji ya. Ngaji itu merasakan surga dunia. Ya. Mencari nafkah kita ngerasain betapa nikmatnya bekerja dengan pekerjaan yang halal untuk anak, istri, keluarga. Kok kita merasakan ikhlas, asik, ayem, tenang, damai, itu juga surga ya. Tapi kalau was-was ini jadi kerjaan begitu ya, was-was itu repot ya. Itu termasuk kena penyakit yang amat sangat berbahaya ya. Sebelumnya kan ada dua penyakit yang berbahaya, apa? Ragu-ragu dan was-was ya. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari itu ya. Mithalul qalbi ma'nafsi ya. Insyaallah minggunya akan datang itu perumpamaan hati yang disertai dengan nafsu ya. Mudah-mudahan malam Sabtu yang akan datang atau minggu yang akan datang kita masih bisa ngaji bersama di sini. Paringi umur panjang ya, umur yang sehat, badan sehat, berkah barokah ya, sukses dunia akhirat ya. Al-Fatihah. Ini informasi sekaligus kita undang teman-teman Santen, teman-teman semua. Malam Senin yang akan datang itu kita Maulid Nabi yang ke malam yang ke-12. Nanti bareng-bareng santri nanti kita menyambut meriahkan ya lahirnya Rasulullah SAW ya, makan ala kadarnya. Yo kalau bahasa ala kadarnya yusak onone nanti apa ya? Anane wak pangane wak. Onone sayur pangan sayur. Onone kambing guling makan kambing guling ya. Pak Nando lagi nyari kambing. Ya, kambing yang anak kambing itu kan tulang-tulangnya empuk ya, kalau anak kambing itu. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi habis Jumatan itu Habib itu ngajak mancing ke ngaji loh. Iya Pak, ngaji ya, mana ya? Jadi. Oh, dan ini bagi dua, ada yang coba ada renang, kita ke kolam renang. Jadi saya latih renang. Alhamdulillah satu itu cukup pintar, urus itu pintar Pak. Cukup pintar ya. Itu. Nah yang bisa katanya mau mancing, ya udah sama Habib. Telepon aja. Oh belum sampai berarti. Belum sampai.